Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana pada malam ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk beribadah dan bersekutu kepada Bapa di sorga melalui ibadah rumah tangga walaupun itu secara online. Biarlah Engkau persiapkan kami agar kami dapat memuji memuliakan Engkau, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutichus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga di bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan penyertaannya kepada kita hingga sampai pada saat ini dan bisa berjumpa melalui persekutuan ibadah keluarga malam ini walaupun hanya melalui online. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara sinodal Majelis Sinode menetapkan tema bacaan kita saat ini, yaitu perpisahan yang menghiburkan. Kalau mendengar kata perpisahan, maka yang muncul adalah kesedihan. Makanya ada istilah, bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuanlah yang kusesali. Jika pertemuan ada, maka perpisahan juga tentu ada. Hal inilah yang dialami oleh jemaat di Efesus. Ketika Rasul Paulus mau meninggalkan jemaat tersebut, mereka tidak sibuk sebagaimana yang dibiasakan banyak orang, yaitu mempersiapkan acara seremonial dan berbagai macam persiapan-persiapan yang lain. Justru dalam bacaan kita saat ini berbeda. Rasul Paulus malah sibuk dalam melayani perjamuan kudus dan mengajar terus-menerus sampai malam hari. Bahkan malam itu dia melakukan mujizat. Ayat 7 sampai dengan 10 bacaan kita. Dan semua yang ikut mendengar pengajarannya dengan setia tetap bersama Paulus.
Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat sedang mengajar, tiba-tiba seorang anak muda yang ikut mendengar pengajaran Paulus, yaitu bernama Eutikhus. Ia jatuh dari lantai 3 ke bawah dan meninggal. Tetapi Tuhan menyertai Paulus dan memberikan kuasa dan kekuatan supaya Paulus dapat melakukan mujizat untuk menghidupkan Eutikhus. Ayatnya yang ke-10. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada Petrus yang juga telah melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Tabita yang sudah meninggal. Kisah Para Rasul 9 ayat 40, di mana saat itu jemaat di Yope bersukacita. Demikian juga Rasul Paulus telah melakukan hal yang sama. Artinya, hanya dengan kuasa Tuhan mereka dapat melakukan mujizat, yaitu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita saat ini, tindakan Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda yang jatuh dari lantai 3, yaitu pada ayat ke-9, menjadi sebuah kenangan yang menghiburkan hati banyak orang, termasuk jemaat di Efesus pada saat itu. Inilah suatu tanda bahwa Tuhan menyertai dan memampukan Paulus memiliki semangat melayani yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal di mana tempat, waktu, dan di mana saja. Buktinya, bisa melakukan mujizat di saat-saat sedang dalam pelayanannya. Melalui peristiwa ini ada sebuah makna perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di Efesus. Pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, tetapi juga menghidupkan kembali seorang anak muda yang mati. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Paulus yang diutus oleh Tuhan. Ada banyak para pelayan yang diutus oleh Tuhan saat ini yang berada di tengah-tengah jemaat, yaitu para pendeta yang diutus ke jemaat-jemaat. Tentunya di dalam setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan dengan hati yang tulus dan bertanggung jawab, pasti Tuhan menyertai dan menguatkan sehingga dengan kesungguhan dalam melayani agar melaksanakan panggilan dan pengutusannya untuk mewujudkan koinonia, diakonia, serta marturia. Dan juga serta menjadi penghiburan dan sukacita bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang putus asa, dan berbagai macam pergumulan dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita dukung serta doakan setiap utusan Tuhan atau pelayan Tuhan, supaya apa yang dikerjakan dalam pelayanannya menghasilkan buah, yaitu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dalam hidup beribadah dan sebagai orang percaya, hendaknya kita memiliki hati yang mau diajar dan rindu untuk bersekutu, sehingga dengan demikian akan membuat kita semakin dikuatkan dan dihiburkan. Tetapi sebaliknya, jika kita menjauhkan diri dari persekutuan dan meninggalkan pengajaran, maka akan membuat diri sendiri menjadi lemah, tidak berdaya, bahkan tidak berguna. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap semangat untuk bersekutu, mari kita tetap semangat untuk melayani dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di saat-saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti saat ini, yang dikhawatirkan oleh umat manusia adalah COVID-19 yang disebut dengan virus corona. Di masa pandemi ini ada banyak hal yang menjadi pengalaman hidup yang kita rasakan dan mengajarkan banyak hal untuk kita lakukan, termasuk protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di masa pandemi ini, bagaimana kehadiran gereja?
Bagaimana kehadiran para pelayan? Bagaimana kehadiran kita sebagai umat Tuhan untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain, agar kebenaran dan keberadaan kita sebagai orang percaya menjadi berkat bagi semua orang, dan mereka merasakan bahwa damai sejahtera Allah di dalam sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami kembali bagaimana semangat yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus sejak dulu dan hingga sampai pada saat ini, menjadi semangat bagi kami para pelayan dan umat-Mu untuk tetap melayani dan bersekutu kepada Tuhan. Karena di dalamnya muncul kekuatan dan muncul sukacita dan menjadi penghiburan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah rumah tangga yang sedang berlangsung di malam hari ini. Mulai dari sektor 1 sampai dengan 14. Walaupun hanya secara online, tetapi tidak mengurangi makna firman Tuhan yang sudah kami dengar dan sudah kami lakukan. Dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami agar menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk para presbiter, pendeta, penatua dan diaken. Tuhan Engkau berkati agar seluruh para pelayan-Mu Engkau kuatkan dan kokohkan mereka dalam pelayanan mereka, sehingga mereka juga tetap melaksanakan tugas dan pelayanan itu dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang bersukacita. Mereka bersukacita karena berbagai macam keberhasilan atau yang berulang tahun perkawinan. Tuhan Engkau berkati mereka agar mereka juga senantiasa selalu mengucap syukur kepada Allah atas keberhasilan yang diraih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dalam bentuk apapun yang mereka lakukan, dalam pengobatan, makanan dan minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, para medis dan dokter yang menangani. Tuhan Engkau berkati agar menjadi sumber dari segala kesembuhan yang sempurna berasal daripada Allah itu sendiri. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berduka cita oleh karena sesuatu hal di dalam keluarga mereka terjadi. Tuhan Engkau hiburkan mereka agar mereka senantiasa tetap Tuhan pelihara dan mereka juga menjadi milik Allah seterusnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di mana pada saat ini pandemi COVID-19 yang sedang dikhawatirkan oleh umat manusia di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, kami percaya hanya satu keyakinan kami bahwa kuasa-Mu yang bisa menghapuskan virus itu di muka bumi ini. Dan hanya kuasa-Mu dan kasih sayang Tuhan yang bisa menjauhkan daripada kami virus tersebut. Biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka yang sudah tertular, yang dirawat di rumah sakit, yang diisolasi, atau apapun mereka, di mana keberadaan mereka. Tuhan sembuhkanlah mereka, agar mereka bisa kembali ke tengah-tengah keluarga mereka masing-masing dalam sukacita. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu oleh karena virus ini. Biarlah juga Tuhan Engkau tempatkan di sisi-Mu, sehingga mereka juga mendapat bagian dari kerajaan sorga. Dan biarlah keluarga-keluarga mereka Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, agar mereka juga Tuhan senantiasa dipelihara oleh kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan dan ibadah kami yang boleh berjalan pada malam hari ini. Semua kami yang boleh bertugas dan melayani kepada Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, sehingga pelayanan kami terus-menerus kami lakukan dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Semuanya ini kami lakukan hanya karena hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.